Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Gendis Nora Utami dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai biosolar B30. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum nih, biosolar B30 itu apa ya? Biosolar B30 adalah hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit. Biosolar B30 merupakan program pemerintah yang mensyaratkan pencampuran 30% biodiesel dan 70% solar untuk menghasilkan produk biosolar B30. Program ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 12 tahun 2015. Dengan adanya perbandingan 70:30, artinya 30% dari campuran tersebut terdiri dari bahan bakar yang berasal dari sumber nabati atau organik, seperti dari minyak kelapa sawit, jarak, ataupun dari beragam bahan nabati lainnya. Sebelum dicampurkan minyak kelapa sawit, direaksikan dengan metanol dan etanol dengan katalisator NaOH atau KOH untuk menghasilkan fatty acid methyl ester atau FAME. FAME adalah proses transesterifikasi lipid dengan tujuan untuk mengubah minyak dasar menjadi ester sekaligus membuang asam lemak bebas. FAME juga biodegradable sehingga ramah lingkungan. Selain itu, jelajah hasil pembakarannya lebih rendah daripada solar. Lalu, gimana sih proses pembuatan biosolar B30? Yang pertama, ekstraksi minyak. Minyak nabati dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti minyak kelapa sawit, kedelai, dan jarak pagar. Proses ekstraksi melibatkan pemerasan atau ekstraksi pelarut untuk memperoleh minyak mentah. Yang kedua, proses transesterifikasi. Minyak nabati direaksikan dengan metanol atau etanol dalam kehadiran katalis. Proses ini menghasilkan methyl ester atau biodiesel dan gliserol sebagai produk sampingan. Yang ketiga, proses pemurnian. Biodiesel mentah yang dihasilkan mengandung pengotor seperti sisa katalis, metanol, dan gliserol. Proses pemurnian melibatkan pencucian dengan air, pengeringan, dan penyaringan untuk menghilangkan pengotor tersebut sehingga diperoleh biodiesel murni. Yang keempat, pencampuran di terminal bahan bakar. Biodiesel dan solar dicampur di terminal penyimpanan bahan bakar besar. Proses pencampuran dilakukan dengan peralatan pencampur yang memastikan bahwa campuran biodiesel dan solar homogen. Yang kelima, pencampuran di depo distribusi. Pencampuran juga dapat dilakukan di depo distribusi bahan bakar sebelum didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar. Yang keenam, pencampuran di kendaraan. Dalam beberapa kasus, pencampuran dapat dilakukan langsung di tangki bahan bakar kendaraan. Meskipun metode ini kurang umum dan biasanya tidak disarankan karena resiko ketidakseragaman campuran. Yang terakhir, distribusi dan penggunaan. Setelah dicampur, biosolar B30 didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar dan siap digunakan oleh konsumen. Terus perbandingan biosolar B30 sama non-solar itu gimana sih? Perbandingannya terletak pada bahan pembuatannya. Jika non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar terbuat dari minyak kelapa sawit atau sumber nabati lainnya. Dikarenakan berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi dari kedua bahan tersebut pun berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada non-solar, dengan perkiraan perbedaan kandungan energi sebesar 11% di antara keduanya. Karena kandungan energinya yang rendah, biosolar dipastikan juga menghasilkan energi yang lebih. Oh iya teman-teman, ternyata biosolar B30 itu mengandung prinsip kimia hijau loh. Kok bisa? Biosolar B30 mengandung prinsip kimia hijau karena biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi efek gas rumah kaca atau GRK sebesar 29% dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Kira-kira ada nggak ya manfaat dari biosolar B30? Pastinya ada dong. Pertama, meningkatkan ketahanan dan kemandirian sumber daya energi di Indonesia. Kedua, dapat mengurangi emisi gas karbon. Dan ketiga, dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai biosolar B30. Semoga materi yang telah saya sampaikan sebelumnya itu dapat dipahami dengan baik. Jikalau ada kekurangan dalam penyampaian materi mengenai biosolar B30, saya meminta maaf karena di sini saya masih mempelajari tentang biosolar B30. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.